Oke, baik. Tadi kita sudah nyinggung nih ya, Mas Slamet dan Mas Ari, sejak kapan terjunnya, mengapa memilih instrumen investasi dunia saham, apa yang mendasari, dan lain-lain nih. Nah, ngomong-ngomong nih para pemirsa, kita ingin tahu nih ya dari narasumber kita dua ini, Mas Ari dan Mas Slamet ini, siapa yang memotivasi Anda berdua untuk terjun ke dunia saham? Oke, ke Mas Slamet dulu deh. Iya, dulu dari teman, Pak, teman Dari teman. sekantor. Ya. Oke. Dia sukses karena dia dulu tuh membeli saham sebelum merger, Pak. Itu namanya saham BRIS, Pak. Saham sebelum merger. Iya, sebelum merger itu. Dulu tuh kan harganya sekarang sekitar 200-an. 200 apa nih? Rupiah, Pak. 200 Per lembar. Lama ya? Iya, dulu? per Oke. lembar, Pak. 200 Dan rupiah per lembar. ada sentimen merger itu kan sekarang Bank Syariah kan merger dari satu, Pak. BNI Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah itu kan jadi satu. Otomatis kalau merger itu kan pasti harganya naik, soalnya asetnya naik juga, dan labanya pun kalau bekerja kan naik terus. Nah, itu sentimen positifnya, Pak. Dia beli di harga 200, terus di keep, di hold, dan menjadi sekitar 3.900-an harga tertinggi. Setelah berapa tahun nih, Mas? 200 ke Nggak 300. sampai berapa tahun, Pak? Itu sekitar 3 sampai 6 bulan, Pak. Itu menjadi Bukan satuan tahun nih, Enggak, Pak. satuan bulan. Iya, Bayangkan. 200 ke 3.900. Iya. Waduh. Dan itu dia menunjukkan profitnya sekitar 270 juta. 270 juta. Iya, Wow. Pak. Dan dengan awalnya dia beli 37 juta. 37 juta Modal saat awal. itu. Modal Iya. awal. Wah. Nah, itu Berarti ini yang di komoditas yang kedua nih ya, Mas Ari, maaf Mas Slamet ya, di perbankan nih Iya, ya. di perbankan Oke. gitu. Jadi ya saya dipamerin, nah, namanya orang ya, Pak ya. Pengen lah. Dipamerin, disombongin ya. Iya, dan 6 bulan kok dapat 6 bulan 270 ya. Warisan cepat ya, iya, ya. dan memang sebelumnya saya sudah belajar tentang saham, tapi belum membuka akun untuk membeli saham, maksudnya belum terjun langsung gitu, Pak. Saya sudah punya apa? Berarti masih bentuk ini fisik nih ya? Iya, bentuk masih, fisik iya, dulu masih, ya. Gimana kok enak ya, kok ya ternyata kok pas timingnya itu saya ini loh, lihat dulu tak ajak gak gelem gitu. Dulu saya ajak gak mau gitu. Ya wes, ayo aku istilahnya bantu untuk daftar gitu. Dia ajak lah untuk di sekuritas pertama itu di Sekuritas ya, Unmu, Pak. Di Unmu. Iya, itu ada galeri, Pak. Itu. Unmu Muhammadiyah Muhammadiyah ya? Gresik. Oke, Iya, itu, Pak. baik. Oke, saya daftar dan dituntun untuk buy dan jual gitu, Pak. Untuk beli dan jual Buy and saham. sell ya? Iya, buy and sell Buy itu and sell. untuk Oke. menanyakan gimana sih caranya transaksi bursa saham di sekuritas Oke, gitu, Pak. jadi Mas Slamet sebagai pelaku ya, tapi belajar motivasi juga dari pelaku juga Dari gitu pelaku ya. juga, Oke. iya. Jadi segmennya cocok nih ya bagi anda-anda bagi pemula. Kalau anda ingin belajar dari pemula ya, itu terjun di dunia saham, belajarlah dari pelaku juga gitu ya. Bener, Jadi Pak. lebih benar-benar praktis ya, bener. tidak hanya dari sisi teorinya aja. Oke, ada lagi Mas Slamet dari Mungkin teman, dari yang lain, dari saudara. enggak ada sih, Pak. Lebih ke gimana sih saya ini punya modal minim untuk investasi saham. Bingung. Nah, ternyata kok cocok dengan investasi saham. Modal minim seperti itu, Pak. Iya. Saat itu Mas Slamet memutuskan untuk mengikuti teman ini, itu apakah dari komoditas yang sama seperti itu perilakunya atau komoditas yang lain? Tadi kan ada bank BRI Syariah, komoditas BNI. yang lain sih, Pak. Komoditas yang lain. Jadi tidak langsung mirip dengan ini ya. Iya. Temannya yang memberikan informasi itu. Soalnya kan memang ya nggak semua itu bisa juga dibuat investasi saham, Pak. Itu kan memang timingnya pas gitu, harganya masih murah. Nah, dulu kan harganya sudah mahal, Pak. Saya juga Nyesel ya. Iya, Pak. Sudah mahal kan. Untuk beli itu kan belum mampu seperti itu. Umur berapa tuh saat itu Mas Slamet dengan temannya? Umur berapa itu? Sekitar 27-an. Umur 27 ya, baru sadar ya. Kenapa Iya. kok nggak sadarnya dari dulu? Saat saham masih murah nih. Oke, kalau Mas Ari nih, siapa ini yang motivasi? Mungkin kan Mas Dunia saham. Slamet kan dari pelakunya sendiri, dari temannya ya. Setelah Mas Slamet dari temannya, Mas Slamet
bilang ke saya. Oh, Jadi saudara dia. Dia yang bilang Saudara-saudara saya dia sebelum lebih penyakit dulu ternyata ya. Menular ya. Benar dia tawarin ke Oke. saya cuma sebelum sama ditawarin sama Mas Slamet itu dulu saya sudah pernah tahu dunia saham, cuma saya masih pelajarin teori-teorinya aja Pak. Dari Tapi siapa masih dulu belum nih, Mas Arif dari dulu tuh? beberapa kayak YouTube kan Oh, sudah oke. ada gitu. Jadi Mas Slamet ini, Mas Ari ini ngambil informasinya dari platform YouTube Ya, ya, dari informasi-informasi yang dari luar gitu ya. Tapi kalau dari YouTube kan hanya satu arah nih ya, tapi tidak bisa diajak komunikasi. Ya, dua cuma arah. kan masih belum berani, dana pun masih nggak banyak soalnya dulu kan belum tahu kalau hanya dengan modal yang minim pun bisa masuk gitu kan, belum tahu. Dan saya juga belum tahu ya. saya itu belum tahu Pak. Dan juga pada saat itu kan masih nggak berani, soalnya nggak ada yang mengarahkan atau yang membimbing gitu. Soalnya kan kalau kita mau investasi di dunia saham itu seenggaknya itu ada orang yang berpengalaman di belakang kita, maksudnya yang bisa membimbing dan mengajari kita gitu. Untuk selebihnya kita analisa sendiri gitu. Jadi Mas Slamet ini yang mengajar membimbing saya, ya, membimbing. bimbingan. Saya sebenarnya sudah tahu apa itu saham gitu kan, tapi hanya teorinya aja. Setelah itu diajak Mas Slamet untuk praktek gitu. Setelah itu coba dibimbing pilih ini gitu. Akhirnya saya pilih satu emiten itu, dan iya seenggaknya bisa akhirnya naik gitu harga. Ngomong tentang emiten nih ya, tadi disinggung oleh Mas Ari ini. Emiten itu yang gimana sih bagi pemirsa nih? Emiten itu apa Mas Ari? Emiten itu seperti adalah sama saja juga perusahaan Pak. Cuma perusahaan itu dalam bahasa dunia pasar modal itu disebut emiten. Baik. Jadi kalau siapa yang motivasi dan dari mana ya, ini berbeda nih ya. Kalau dari Mas Ari ini sebenarnya dia sudah punya dasar teorinya dulu ya, dasar teori, belajar teorinya dulu. Kalau Mas Slamet ini adalah karena diiming-iming, ditunjukin ini loh, akhirnya mau nggak mau teori iya, praktek iya dari belakang sebelumnya. Dan Mas Ari melengkapi dari teori yang sudah dipunya oleh Mas Ari ini juga didukung oleh kepraktisian atau pengalaman dari Mas Slamet gitu ya. Nah terus omong-omong nih ya, kalau kita kepo juga nih. Pernah enggak dalam pengelolaan saham ini dikerjakan oleh dua analisator gitu ya, ada dua analisis dengan mungkin berantem karena punya analisis yang berbeda-beda, pernah nggak terjadi nih? Boleh siapa dulu nih, Mas Ari atau Mas Slamet? Ya, ya lebih ke pernah juga Pak, itu istilahnya tukar pengalaman untuk mencocokkan informasi dari satu dan dari yang lainnya gitu, untuk dicocokkan sama enggak gitu. Iya seperti itu. Atau ada apa ini porsi tugasnya enggak Mas Ari dan Mas Slamet selama saling mendukung nih ya, saling memberikan pertimbangan gitu. Jadi tidak memberikan pertimbangannya cukup dari satu perspektif satu orang, tapi juga menggabungkan dari konsolidasi nih ya, dua pemikiran. Ada nggak job desk tersendiri nih dari Mas Slamet dan Mas Ari? Mungkin lebih enggak sih, soalnya kita hanya tukar informasi. Kadang kan berubah-ubah ketika Mas Slamet, ada informasi ini tentang saham ini positif nih, tapi saya kayak lihat tapi kok secara pergerakannya kok gini gitu, nggak stabil gitu. Pasti kan tukar pikiran, kita analisa lagi gitu bareng-bareng. Akhirnya nanti ada satu keputusan, kita beli atau tidak gitu. Jadi keputusan akhirnya adalah buy or sell ya, membeli atau menjual gitu. Dan biasanya kalau di ekonomi itu memang prinsip ekonominya adalah kita beli semurah mungkin, lalu kita jual saat posisi mahal mungkin gitu ya. Jadi ada valve atau keran gitu ya untuk batasannya, bisa sebagian, bisa berapa persen dulu kita jual dulu ya dapat profitnya, atau kita beli dengan pertimbangan gambling ya. Gambling. Ya sebetulnya bukan judi ya. Bukan judi nih ya. Ini ada analisa-analisanya. Ada analisisnya. Jadi lebih baik memang ada promotor ya, atau ada pendampingnya, ada yang memberikan solusi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada gitu ya. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Setelah siapa yang motivasi teman,
temannya Mas Slamet ya, kita nggak tahu nih, tidak dihadirkan di sini. Next time, Pak. Next Mungkin, time Pak. ya, Iya, kita iya. undang nih di Iya. diskusi yang berikutnya Iya, nih ya. Dia Biar salah satu makin. teman saya yang sukses di dunia saham sampai sekarang. Berarti bisa nih kita undang di sini di Slamet TV ya. bisa. Oke, Siap. good sekali ya. Hmm. Rekan-rekan semua ya, bagi rekan-rekan yang pemula kita bisa belajar dari awal untuk kelanjutan ya dari materi yang semakin mendalam, kita bisa ngundang langsung pakarnya yang sukses tadi. Iya, sukses, Pak. Ya, benar. Oke, baik, dan Mas Ari belajarnya dari Mas Slamet juga nih. Baik. Dan selanjutnya nih ya. Oke. Perihal dari mana nih? Dari mana ya? Dari mana baik Mas Arik atau Mas Slamet ini mendapatkan informasi mengenai dunia investasi? Padahal kita tahu sendiri ya, banyak platform di Play Store, Iya. di App Store itu seperti Forex dan lain-lain. Kita nggak bahas yang detail-detail Iya. ya, perilakunya dan banyak platform nih. Bagaimana kita mendapatkan informasi yang tetap perihal investasi mana yang akan kita pilih. Oke, siapa dulu nih? Mas Slamet dulu, Mas Ari? Yes, saya dulu. Oke, Mas Slamet, silakan Mas. Banyak nih ya platformnya. Iya, mungkin kembali lagi kita flashback itu mungkin ya itu Pak. Sebelum kita menentukan investasi mana yang cocok buat kita juga harus punya orang yang berpengalaman dari bidang tersebut Pak. Sehingga kita kedepannya tidak salah untuk memilih investasi tersebut Pak gitu. Jadi kan sudah pasti gitu. Ini loh saya investasi A katakanlah. Ini loh sudah ada profitnya. Ini loh enggak istilahnya enggak asal-asalan, enggak bodong dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi menurut saya juga jangan mudah percaya dari informasi dari YouTube, dari media cetak dan lain sebagainya tuh janganlah gitu. Ya. Satu.